Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mariza Wisara Puasa dari kelas 6C. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa contoh flora dan fauna yang hampir punah dan dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama adalah bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi memiliki nama latin Amorphopalustanum dan memiliki nama ilmiahnya adalah Parma raksasa. Bunga Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera. Bunga Rafflesia merupakan bunga terbesar kedua di dunia. Bunga ini tumbuh hanya berupa bunga, tidak memiliki batang, daun, dan tidak memiliki akar. Tapi bunga ini mengeluarkan bau yang sangat busuk untuk menangkap serangga yang akan membantunya melakukan penyerbukan. Bunga Rafflesia ini termasuk tanaman parasit karena dia memperoleh makanan dari tumbuhan inang, dari pohon inang. Tetapi bunga ini boleh dikonsumsi oleh manusia karena memiliki manfaat sebagai pengendali kolesterol dan gula darah. Yang berikutnya adalah bunga anggrek. Bunga anggrek bulan memiliki nama latin Phalaenopsis amabilis. Anggrek bulan pertama kali ditemukan oleh ahli botani Belanda yang bernama Dr. C.L. Blume. Anggrek bulan tersusun secara majemuk dan memiliki 3 kelompok bunga yang satunya di antara menghadap ke atas dan memiliki 3 mahkota. Tanaman ini menyukai sedikit cahaya matahari sebagai penunjang hidupnya. Anggrek bulan terdiri dari 5 bagian utama, yaitu yang pertama adalah sepal atau kelopak bunga, petal atau mahkota bunga, ovari bakal buah, putik, dan benang sari. Anggrek bulan pertama kali ditemukan di Ambon pada tahun 1950. Yang berikutnya adalah kantong semar. Kantong semar memiliki nama ilmiah Nepenthes. Kantong semar memiliki lapisan lilin yang sangat licin untuk menjebak hewan dengan aroma cairannya. Cairan asap ini bernama proteolase dan fungsinya untuk mencerna kerangka keras dan daging serangga yang kemudian diserap menjadi nutrisi bagi tanaman ini. Salah satunya adalah zat nitrogen. Yang berikutnya adalah bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss atau Anaphalis javanica adalah tumbuhan endemik zona alpina atau montana di berbagai pegunungan Nusantara. Tumbuhan ini berbentuk perdu yang memiliki rambut putih, bercabang lebar, dapat tumbuh hingga 4 meter. Akar tanaman Edelweiss berkembang secara horizontal dan mengandung mikoriza yang menyukai lapisan tanah dekat permukaan tanah karena sangat membutuhkan oksigen. Edelweiss dijuluki sebagai bunga abadi sebab memiliki waktu mekar yang sangat lama hingga 10 tahun karena mengandung hormon etilen yang dapat mencegah kerontokan pada kelopak bunga. Yang berikutnya adalah tanaman pohon jati. Pohon jati atau Tectona grandis adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi 50-70 meter dan berdaun besar. Pohon jati memiliki berbagai macam manfaat dan fungsi, yaitu daunnya dapat dijadikan sebagai pembungkus makanan dan obat berbagai macam penyakit. Kayu dari pohon jati dapat digunakan sebagai bahan bangunan rumah dan furnitur. Kayu jati ini sangat kuat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Sekarang kita beralih ke beberapa contoh fauna yang dilindungi dan terancam punah. Yang pertama adalah anoa. Anoa adalah hewan herbivora yang dapat ditemukan di Sulawesi Tenggara. Anoa termasuk hewan yang hampir punah sebab sering diburu untuk diambil kulit, daging, dan tanduk. Dan selain itu, dia berkembang biak sangat lama. Anoa termasuk hewan mamalia yang terbesar. Ada 2 jenis anoa, yaitu anoa dataran rendah dan juga anoa
pegunungan. Yang kedua adalah elang Jawa. Elang Jawa atau nama ilmiahnya adalah Nisaitus bartelsi. Nisaitus bartelsi merupakan salah satu spesies elang yang endemik di Indonesia. Elang Jawa merupakan spesies endemik yang hanya terdapat di Pulau Jawa. Elang ini terbatas di Pulau Jawa dari ujung barat di Taman Nasional Ujung Kulon hingga ujung timur di Semenanjung Belambangan Purwo. Namun, penyebarannya kini terbatas di wilayah-wilayah dengan hutan primer dan di hutan daerah perhutanan pada peralihan dataran rendah dengan pegunungan. Elang Jawa ini identik dengan lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Elang Jawa memiliki beberapa manfaat bagi manusia yaitu sebagai penyeimbang ekosistem, pembasmi hama, sebagai daya tarik wisata, dan meningkatkan jual pariwisata. Yang berikutnya adalah orangutan. Orangutan dengan nama ilmiahnya adalah Pongo. Hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia. Orangutan terdiri dari 3 spesies yaitu orangutan Borneo, orangutan Sumatera, dan orangutan Tapanuli. Cara reproduksi orangutan adalah dengan cara melahirkan pada usia 7-10 tahun. Lama kandungan sekitar 8,5 hingga 9 bulan. Orangutan termasuk hewan mamalia. Dalam bahasa Malaysia, orang artinya manusia. Utan artinya hutan. Jadi, orangutan dalam bahasa Malaysia adalah manusia hutan. Yang berikutnya adalah badak. Badak adalah 5 spesies hewan dari famili Rhinoceros dan ordo Perissodactyla yang kesemuanya berasal dari Afrika dan Asia. Badak memiliki kebiasaan berkubang di tengah hari selama 2-3 jam di lumpur sebab dapat menjaga suhu tubuh dan mencegah penyakit akibat parasit pada tubuhnya. Badak termasuk hewan vertebrata. Badak ada yang memiliki 1 cula dan ada juga yang memiliki 2 cula. Badak termasuk hewan yang hampir punah karena manusia banyak yang berburu culanya. Dan yang terakhir adalah komodo. Varanus komodoensis adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Flores, Gili Motong, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2006, sebuah tim peneliti memverifikasikan bahwa komodo betina bisa mereproduksi tanpa kawin melalui proses yang dinamakan parthenogenesis. Komodo juga termasuk hewan vertebrata. Komodo juga termasuk hewan karnivora. Namun seringkali ia terlihat sedang memakan bangkai yang direbut dari satwa karnivora lain. Ternyata komodo juga memiliki kelenjar racun loh teman-teman. Kelenjar racunnya mengandung menurun tekanan darah. Racun tersebut dapat menyebabkan pendarahan besar dengan mencegah pembekuan darah mirip bisa ular, sehingga membuat korbannya kaget. Teman-teman, mengapa kita harus menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang langka ini? Salah satu alasan utamanya adalah yang pertama agar tercipta keseimbangan ekosistem. 2. Agar tidak terjadi kepunahan pada flora dan fauna langka. Dan 3. Agar manusia tidak kekurangan kebutuhan nabati hewani sebagai nutrisi tubuh. Beberapa contoh flora dan fauna yang telah saya jelaskan tadi semuanya dilindungi oleh undang-undang. Demi melestarikan flora dan fauna langka agar tidak terjadi kepunahan. Maka dari itu, kita pun wajib menjaga dan melestarikannya. Sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapat hasanah para teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.